nggak bisa berdiri. Aldo harus tahu hal ini. Tisa, saya nggak akan termakan dengan omongan busuk kamu. Karena saya memperhatikan Vera itu dengan tulus. Meskipun kamu sudah ditipu mentah-mentah sama perempuan pincang itu. Iya. Bagi saya, yang gila itu adalah kamu. Yang selalu memperdaya orang-orang dengan kebusukan atau kelicikan kamu. Kenapa sih kamu nggak berpikir panjang? Kita ini cuma orang kecil, orang miskin. Kita nggak mungkin bisa melawan orang berkuasa seperti Danu Broto itu. Yang bisa saja setiap waktu menyuruh anak buahnya untuk menyiksa, bahkan membunuh kamu. Mama nggak ingin kehilangan kamu, nak. Kasihani Mama. Sophia, bukan Roni pelakunya. Bukan Roni. Ya, bukan Roni yang mencelakai Mas Abi, tapi Badra. Badra menyuruh anak buahnya mencelakai Mas Abi. Ternyata yang mencelakakan Mas Abi itu adalah adik iparnya Laras, Ma. Tapi Mas Abi sudah tahu jelas-jelas keluarganya Laras yang menjadi penyebabnya. Tapi dia malah nyalahin Sofia dan membela Laras. Jadi kalau gitu, apa artinya Sofi sebagai istri, Ma? Dengar, Abi. Percuma kamu sholat dan minta tolong sama Tuhan. Kalau kamu sudah menjadi gembel di pinggir jalan karena Papa usir dari rumah ini. Maksud Papa? Kalau kamu ingin selamat dan tidak menjadi gembel di pinggir jalan, kamu harus melindungi dan jaga Sophia supaya jangan jatuh ke tangan Roni. Haikal! Kalau sampai kenapa-napa, dan saya ketahuan, kamu juga akan saya seret-seret. Nggak mungkin Mas Haikal menuduh saya seperti itu, Mbak. Saya itu punya bukti yang kuat. Jadi, Haikal pasti akan lebih percaya saya daripada kamu. Lebih baik sekarang kamu ikut saya ke kantor polisi. Ayo. Ya Allah, jangan, Mbak. Ayo. Jangan, Mbak. Ayo. Jangan, Mbak. Kamu ini gimana sih? Ibu yang salah. Dia kabur itu pasti karena dia ketakutan. Udah ketahuan kalau dia berniat meracuni saya. Akhirnya terbukti kan, racun itu terminum oleh kamu. Saya sih nggak akan maafin. Duduk, Mas. Mas Haikal perlu sesuatu? Gak usah. Saya cuma mau dengar cerita kamu. Kamu kenapa lari? Saya cuma takut, Mas. Takut kenapa? Saya takut Mas Haikal percaya kalau saya meracuni Mas Haikal. Demi Allah, Mas, saya nggak meracuni Mas Haikal dan saya nggak pernah niat untuk meracuni Ibu Zoya. Dewi, kamu gak perlu takut. Sampai kapanpun, saya gak akan percaya kalau kamu punya niat membunuh Zoya. Apalagi menaruh racun di susu itu. Kamu gak usah takut lagi ya. Apalagi kamu sampai pergi dari saya. Alhamdulillah, Dewi lega Mas Haikal percaya sama Dewi. Mas Haikal, Dewi ambil minum ya. Mas Haikal belum boleh puasa kan? Iya, saya diharuskan minum obat sama dokter. Sebentar ya, Mas. Mas Abi, lebih baik Mas Abi bicara terus terang sama Pak Danu dan Sofia. Mas Abi jangan lari terus. Lari nggak akan nyelesain masalah, Mas. Lagi pula, kalau Pak Danu dan Sofia tahu Mas Abi sering kesini, mereka pasti nggak akan senang. Laras, kamu kira saya takut dengan ancaman Danu Broto? Enggak, Laras, enggak. Saya nggak takut lagi. Semakin dia mengancam, saya semakin punya keberanian untuk menanggung resiko. Dan saya sadar, kalau saya cuma anak angkat, yang nggak pernah dianggap apa-apa di rumah Danu Broto. Saya cuma diperalat, dihina, dan saya tidak pernah sungguh-sungguh dianggap anak. Saya nggak takut kehilangan yang saya miliki. Saya cuma takut kehilangan kamu. Mas Abi harus ingat, Mas Abi masih punya istri. Dan seharusnya Mas Abi juga takut kehilangan Sofia. Dari awal, saya tidak pernah memiliki Sophia. Perkawinan yang pura-pura nggak akan bertahan lama, Laras. Apalagi Sophia akan kembali bersama Roni. Karena Sophia tahu, bukan Roni yang mencelakai saya. Lalu, kalau Mas Abi tetap ingin pergi dari rumah Pak Danu, Mas Abi mau lari kemana? Sebelumnya,
saya minta maaf. Kalau bisa, saya numpang sementara tinggal di sini. Saya kan bisa tidur bersama Sarul. Mas, bukannya Laras nggak mau, tapi Laras nggak enak. Apalagi status Mas Abi ini kan masih mempunyai istri. Dan Sofia juga pasti akan marah sama Laras. Status saya sama Sophia sebentar lagi akan berakhir. Saya akan menceraikan Sophia. Dasar perempuan gak tau malu. Ngapain kamu masih datang kemari? Kamu itu pembunuh, tau gak? Saya gak akan mengampuni kamu. Zoya! Apaan sih kamu? Haikal, dia itu sudah mencoba untuk membunuh saya. Jadi dia harus mendapatkan pembalasan yang setimpal. Saya nggak percaya kalau Dewi ingin membunuh kamu. Kamu perlu bukti apa lagi sih? Kamu sendiri nyaris mati, Haikal. Apa perlu di antara kita mati baru kamu percaya? Saya curiga. Jangan-jangan malah kamu yang menaruh racun itu. Dasar kamu perempuan murahan. Gara-gara kamu saya dituduh. Dengar ya, saya nggak akan pernah memaafkan kamu. Dasar kamu perempuan pembawa sial. Dewi? Haikal, kamu tuh udah dibuat buta sama dia. Kenapa sih kamu masih percaya sama dia? Kamu sadar nggak sih? Dia tuh cuma pura-pura baik sama kamu. Sedangkan dia sendiri yang mau mencelakai kamu. Tutup mulut kamu, Zoya. Kenapa masih saya yang disalahin? Saya ini cuma mencoba untuk menyelamatkan kamu dan menyelamatkan perkawinan kita, Haikal. Omong kosong. Kamu gak usah menuduh orang lain. Atau kamu mau saya laporkan polisi? Hah? Kalau semua yang kamu tuduhin itu gak beralasan, kamu harus keluar dari rumah ini. Atau kamu mau masuk tahanan. Iya. Gawat. Kalau sampai dia panggil polisi, pokoknya saya harus cari akal. Jangan, Haikal. Jangan. Mungkin semua ini salah paham aja. Mungkin memang bukan Dewi yang melakukannya, tapi Bi Uning. Karena itu dia kabur. Bi Uning pergi? Iya, tapi udah gak perlu diperpanjang lagi. Mungkin ini semua karena saya terlalu sensitif. Sekarang saya sedang hamil. Kamu hamil? Iya. Sudah 8 minggu saya tidak datang bulan, Haikal. Kamu ingat kan, sebelum kita bertengkar dan berujung dengan perceraian, kita sempat melakukannya. Haikal, kamu kan seorang dokter. Kamu bisa dong menghitung kalau anak yang dikandung saya ini benar-benar anak kamu. Kenapa kamu gak pernah cerita sama saya sebelumnya? Maafin saya, Haikal. Saya nggak berani cerita karena saya takut. Saya takut kalau kamu tahu, kamu akan memaksa saya untuk menggugurkan kandungan ini. Gak mungkin, Zoya. Sebenci-bencinya saya sama kamu, saya gak mungkin menyuruh kamu menggugurkan kandungan kamu. Itu kan anak saya. Selama ini saya mendambakan seorang anak. Iya, Haikal. Tapi kamu tenang aja. Saya berjanji, saya akan merawat kandungan ini dengan baik. Merawat anak kita. Janji apa? Papa hanya baru mengancam dia. Mungkin dia sudah takut. Mengancam? Emangnya salah dia apa sih, Pak? Abi itu adalah menantu Papa. Suaminya Sophia, Pak. Abimanyu tidak sungguh-sungguh mencintai Sophia. Bahkan dalam lubuk hatinya Papa yakin dia ingin menceraikan Sophia. Cuma gara-gara si Laras membantu yang tidak tahu diri itu. Pak, nggak mungkin, Pak. Abimanyu itu adalah suaminya Sophia. Jadi dia nggak mungkin melanggar janji pernikahannya dia sendiri, Pak. Sealim-alimnya Abimanyu, dia juga laki-laki yang mungkin nggak bakal tahan dengan godaan Laras. Papa sudah ancam dia. Kalau sampai dia bercerai dengan Sophia, dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari Papa. Dia juga harus keluar dari rumah ini. Udah deh, Pak. Apapun yang terjadi dengan Papa sama Abimanyu, Papa harus ingat. Abimanyu itu bukan sekedar menantu yang gampang Papa tendang. Tapi dia adalah saudara Aldo dari kecil, Pak. Papa tidak akan mempertaruhkan reputasi Papa dan perusahaan Papa hanya demi seorang anak angkat.
yang sudah berani membantah apa kata Papa. Papa benar-benar jahat. Abimanyu itu udah mengorbankan dirinya untuk menikahi Sophia, Pak. Kurang berkorban apa untuk keluarga ini? Seharusnya dia itu tidak pantas mendapat perlakuan Papa seperti ini. Kamu jangan naif, Aldo. Papa tahu apa yang harus Papa lakukan. Kamu buktikan. Sekarang ini pasti Abimanyu bersama Laras, si pembantu yang lagaknya so alim itu, tapi suka menggoda suami orang. Buktikan. Baik, Aldo akan buktikan ke Papa. Silakan, Mas. Dok, ngapain lo kesini? Gue cari lo kemana aja. Ternyata dugaannya Papa benar, lo ada di sini. Ngapain lo nyari gue? Lo kenapa sih, Bi? Gue tahu Papa keterlaluan sama lo. Tapi kalau lo pergi dari rumah dan lo kesini, itu sama juga membenarkan dugaannya Papa kalau lo pergi dari Sophia cuma karena Laras. Dok, gue udah berusaha ngikutin kemauan Papa untuk nikah dengan Sophia. Tapi apa yang gue dapat? Apa? Cuma kekecewaan. Dan perkawinan gue dengan Sophia nggak mungkin dilanjutin, Dok. Papa ngancam gue, mau memecat gue dan ngusir gue dari rumah. Gue tahu, Dok, gue cuma anak angkat dan sulit untuk menentang kemauan Papa. Tapi serendah-rendahnya gue masih punya harga diri, Dok. Gue nggak mau terus-terusan dihina sama Papa. Gue ngerti perasaan lo, Bi. Tapi gue cuma bisa ngasih tahu lo, yang namanya pergi dari rumah itu nggak nyelesain masalah. Mendingan lo sekarang pulang. Lo ngomong sama Papa, apa mau lo? Mas Abi, lebih baik Mas Abi pulang aja sekarang. Itu lebih baik untuk Mas Abi dan juga untuk Laras. Bener, Bi, kata Laras. Apapun yang terjadi, gue harus tetap keluar dari rumah. Gue udah gak tahan dihina terus sama bokap, Dok. Bi, lo jangan kayak gitu dong, Bi. Kita kan bisa bicara baik-baik. Rumah itu kan rumah kita juga, Bi. Punya lu juga. Kalau lu ada masalah soal warisan, soal jabatan, perusahaan, saham, ntar gue yang ngomong sama bokap deh. Dok, sejak kecil sampai sekarang, gue gak pernah mikirin hak saham ataupun warisan. Lu tau sendiri kan? Ya terus lu nggak kasihan sama nyokap kalau lu tetap pergi? Selama ini gue udah ngikut perintah bokap. Apapun perintah dia, gue ikutin, Dok. Tapi kalau namanya udah prinsip, sebagai manusia gue mesti gimana lagi? Yaudah deh, sekarang gini aja, mendingan kita pulang aja dulu ya. Oke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya kamu pulang juga ke rumah ini. Pak, seharusnya Papa menghargai Abimanyu, Pak. Dia itu udah berniat baik untuk pulang ke sini. Papa mau tanya sekarang. Kamu temukan di mana dia? Di rumah perempuan penggoda itu kan? Pak, Abi nggak mau Papa terus menghina Laras. Tapi benar kan? Kamu telah lancang melanggar larangan Papa dengan pergi ke rumah perempuan itu? Abi cuma ingin keadilan dari Papa. Kalau Papa tidak ingin Abi meninggalkan Sophia, tolong Papa ingatkan Sophia supaya benar-benar melupakan Roni. Heh, kalau berani ngomong langsung sama Sofi, nggak usah ngadu-ngadu sama Papa. Lo yang main mata sama Laras, gue yang diaduin. Sofi, kamu gak boleh bicara begitu. Mah, dia itu udah gak pantas lagi jadi suami Sofia. Kenapa nggak dibiarin aja sih, Mah? Dia minggat dari rumah ini. Sophia! Papa lihat sendiri kan kelakuan Sophia terhadap Abi. Yang penting kamu turuti perintah Papa. Jangan ceraikan Sophia dan jauhi Laras. Soal Roni, itu urusan Papa. Tapi Papa juga harus kembalikan hak-hak Abimanyu. Itu soal gampang. Buktikan dulu ucapannya. Papa pengen lihat. Dia itu menganggap Papa sebagai papanya. Atau cuma sekedar Papa angkat. Ibu! 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 Yono, Yono, kamu kenapa, Yono?
bagaimana? Apa yang kamu lihat? Yono lihat Bangun dikejar-kejar sama orang jahat. Bangun lari ketakutan, terus Bangun jatuh ke jurang. Bangun luka-luka. Kasihan Bangun, Bu. Yono, udah jangan sedih. Itu kan cuma mimpi. Lebih baik kamu doakan Mbak Anggun ya. Tapi kan mimpi itu juga bisa jadi kenyataan, Bu. Bu, kenapa sih kita nggak nyusul Bangun ke kota? Lagi pula, kita di sini kan disiksa terus sama Bang Sugi. Yono, kamu pikir hidup di kota itu gampang? Lagi pula, kamu cari Mbak Anggun kemana? Ya Allah, lindungi Bangun dari segala macam bahaya, ya Allah. Pertemukan Bangun dengan Yono secepatnya, ya Allah. Yono mohon, amin. Ngapain kamu? Sorry, gue lagi dapat tugas kampus buat motret wajah-wajah Jakarta termasuk taman-tamannya. Tadi gue lihat posisi Mas lagi bagus buat dipotret. Lagi gini nih. Jadi gue potret aja. Lagian sangat kontras juga sama gaya Mas. Tapi kalau saya lihat Mas itu bukan orang sembarangan ya. Baju rapi, wajah ganteng. Tapi kok malah sedih duduk sendirian di taman. Lagi putus cinta ya? Kamu mematai-matai saya ya? Kan gue udah bilang tadi sama lo, gue di sini tuh lagi kerjain tugas kampus. Ya dosen kamu emangnya nggak mikir apa? Punya mahasiswa bisa dituntut loh kalau motret tanpa izin orang. Ya bisa aja sih Mas tuntut saya, tapi kayaknya Mas orang baik-baik dan saya nggak yakin Mas bakal nuntut saya. Lagian juga saya motretnya nggak asal-asalan kok. Emangnya nama kamu siapa sih? Nama gue Alisa. Kalau untuk data yang lebih jelas, sorry gue nggak bisa bilang sama orang yang baru gue kenal. Tapi kalau kita ketemu lagi, mungkin aja kita lanjutin obrolan ini. Kalau nama Mas siapa? Aldo. Aldo. Nama kita sama-sama dimulai dari huruf A ya. Jangan-jangan kita saudara lagi. Saudara dari Nabi Adam. Ups, sorry. Gue harus cepet-cepet pergi. Sampai ketemu lagi ya. Mas, jangan sedih melulu. Nanti nggak ada cewek yang mau loh kalau wajah Mas kayak gitu terus. So tahu tuh cewek. Siapa lagi dia? Kok gue ngerasa bisa deket sama dia dan nyambung. Ini 20 juta. Saya kan mintanya 10 juta, Tuan. Kok dapat 20 juta? Karena saya ingin kamu menyelesaikan satu pekerjaan istimewa buat saya. Saya kalau dapat begini terus, mau Tuan melakukan apa saja. Saya bisa kayak mendadak, Tuan. Apa yang harus saya lakukan, Tuan? Pasti ini, Tak. Ya. Roni. Roni. Siapa ya? Roninya ada, Bu. Siapa kalian? Pasti lo yang namanya Roni. Jangan banyak bacot lo. Bot. Lepaskan anak saya! Lepaskan! Lepasin juga gue! Diam lo. Ayo! Diam. Ayo. Bawa tak. Ini juga, Pak! Bawa. Ayo, guys! Buat kita! Brengsek. Awas! Cepetan! Jangan, masuk lo! Masuk! Ayo, cabut!
Assalamualaikum. Ron? Roni? Ron? Ron? Kok nggak ada? Mamanya juga nggak ada. Kok handphonenya ada di sini? Gak mungkin Roni pergi nggak bawa handphone. Bang, cepetan. Lu angkat emaknya. Iya, cepetan. Ayo. Buru. Buru. Siapa lu? Siapa lu? Om? Bagus, kalian masih ingat sama saya. Tapi kamu tidak ingat dengan perintah saya untuk menjauhi Sophia. Tuan Danu. Tuan Danu, tolong jangan bunuh Roni. Dia sudah berjanji untuk menjauhi Sofia, Tuan. Cuma janji saja dia untuk menjauhi anak saya. Tapi kenyataannya apa? Dia masih mendekati anak saya. Kalian berdua harus mati. Please Mbak, gue tahu sebelumnya gue pernah marah dan menghina lo Mbak. Tapi kalau bukan sama lo, sama siapa lagi gue minta tolong Mbak. Apalagi ini menyangkut Roni. Roni? Iya Mbak, Roni tiba-tiba ngilang dan Sofia nggak tahu perginya kemana. HP-nya juga ketinggalan dan nyokapnya juga ikut hilang Mbak. Halah, palingan mereka pergi nggak lama juga balik lagi. Kan kamu sendiri juga yang bilang, Sof, kalau jodoh larinya juga nggak kemana, ya kan? Iya, tapi lama-lama kalau kayak gini Sofia bisa gila Mbak. Sofia nggak tahu di mana dia. Sofia nggak mau kehilangan Roni lagi Mbak. Oke, Mbak Tisa akan bantu kamu. Tapi kamu juga harus janji, kalau Roni sudah ketemu, jangan pernah sekali-sekali kamu meninggalkan Roni lagi. Nggak mungkin lagi Mbak. Selamanya Sofia akan nganggap kalau Roni adalah ayah sah dari anak Sofia. Sofia nggak mungkin ngelupain Roni, Mbak. Dan pastikan mereka sudah mati sebelum kamu buang ke sungai. Beres, Tuan. Ini semua gara-gara Dewi. Gara-gara dia, rumah tangga saya hancur. Apa dia nggak sadar kalau dia sudah buat semuanya rusak? Apalagi sekarang saya sedang mengandung anak Haikal. Gimana nasib saya nantinya? Orang kampung itu pasti dengar. Setelah itu dia pasti akan kasihan. Dan dia akan membuat saya rujuk kembali dengan Haikal. Tikus kecil, sebelum lo gua mampusin, lo gua kasih kesempatan untuk meminta sesuatu yang lo mau. Dan itu buat lo yang terakhir kalinya. Lepaskan anak saya, jangan bunuh anak saya! Diam kau! Ibu, apa yang harus gua potong terlebih dahulu? Udah terserah lu aja. Hidung, lidah, atau bibirnya yang indah ini? Jangan!
mampus. Sini pisaunya. Ngapain lo? Bos! Gua gak apa-apa. Lu kejar dan bunuh mereka. Bunuh. Iya, Mas. Ayo kejar, Mas. Ayo mah cepet mah. Tapi Ron, Mama nggak kuat. Iya mah cepet, ntar dikejar sama. Saya sedang di perkebunan. Besok saja diselesaikan. Danu mah, lari mah. Tuan, kenapa mereka bisa kabur? Roni, Tuan. Roni menusuk Bang Sugi, Tuan. Benar, Tuan. Goblok kalian. Apa bisa kalian? Makan aja. Tolol. Ada apa, Dewi? Ada yang ingin kamu katakan sama saya? Saya ingin mengatakan sesuatu, Mas. Saya sangat bersyukur dan saya sangat senang sekali Mas Haikal sudah baik sama saya. Mas Haikal sudah memberikan saya pekerjaan di sini. Tapi kenapa Mas Haikal memperlakukan saya beda dengan yang lain, Mas? Saya merasa semenjak kehadiran saya di sini membuat hubungan Mas Haikal dengan Mbak Zoya semakin berantakan. Dewi, saya masih belum ngerti kemana arah pembicaraan kamu. Kenapa Mas Haikal melakukan semua ini sama Dewi, Mas? Dewi, jawabannya kan sudah saya beritahu. Kalau saya mencintai kamu. Kalau aja status kamu udah jelas, udah sendiri, saya mau menikahi kamu. Saya sudah bilang, Mas. Saya nggak mungkin bisa menikahi Mas Haikal. Dewi, saya mau menunggu kamu sampai kapanpun juga. Kenapa kamu nggak memberikan kesempatan buat saya sekali aja? Saya hanya mencintai suami saya, Mas. Dan saya akan seterusnya mencintai dia meskipun saya sudah dipanggil sama Allah. Dan kalau Mas Haikal benar-benar menyayangi Dewi, tolong Mas Haikal lupakan Dewi dan rujuk kembali sama Mbak Zoya. Dewi mohon. Istirahat dulu, Ron. Mama capek. Ron, kenapa semua ini terjadi, Ron? Kenapa kamu bunuh pria itu? Tuhan pasti menghukum kita, Nak. Roni terpaksa, mah. Karena untuk menyelamatkan diri. Kalau nggak kayak gitu, malah kita yang nanti dibunuh sama mereka, mah. Ron, kita harus segera kabur dari kota ini sebelum Danubroto menemukan kita. Roni bingung, mah. Roni bingung. Ini semua gara-gara Roni nggak nurutin nasihat mama untuk ngejauhin Sofia. Ron, itu nggak apa-apa. Yang penting kita bisa menyelamatkan diri dari kejahatan Danubroto, Ron. Kita harus lari.
Mereka sepertinya udah dekat. Aaron, kita lari. Ayo, Ma. Apapun yang Dewi katakan, saya akan berusaha membuat dia tetap tinggal di sini. Tapi bagaimana dengan Zoya? Kalau dia mengandung anak saya, nggak mungkin saya mengusir dia dari sini. Aldo? Aldo, kamu kok datang nggak bilang-bilang sih, bikin kaget aku aja. Saya sengaja bikin kamu kejutan. Makanya saya datang nggak telepon kamu dulu. Kamu kok lain dari biasanya, Do? Kenapa sih? Iya, Ver. Aku lagi banyak masalah. Terutama di rumah. Tapi aku nggak mau masalah aku terbawa sama kamu juga. Ntar kamu pusing lagi. Enggak kok, Do. Kamu kesini nggak bikin Vera pusing. Justru aku senang kamu kesini. Ya tapi kalau kamu percaya sama aku, boleh nggak aku dengar curhat kamu, masalah kamu? Ya siapa tahu kalau kamu cerita ke aku, masalah kamu bisa berkurang sedikit. Mau kemana kamu, Abi? Lebih baik Abi pergi dari rumah ini, Ma. Enggak, Nak. Mama nggak izinkan kamu tinggalkan rumah ini. Biarin Abi pergi, Ma. Setiap detik Abi menderita di rumah ini. Papa melarang Abi meninggalkan Sophia. Tapi Sophia udah nggak mau nganggap Abi sebagai suaminya, Ma. Abi mesti gimana lagi, Ma? Nunggu Papa sendiri yang ngusir Abi. Udahlah, Abi. Mama janji, nanti Mama akan bicara sama Papa. Dan Mama akan lindungi kamu dari Papa. Ya? Papa. Aduh, Papa. Vera lagi seneng banget. Papa bisa rasain gak sih tangan Vera gemeteran, Pak? Ada apa sih, Ver? Papa jadi penasaran nih. Pak, tadi Aldo datang. Terus dia cerita masalahnya sama Vera, masalah besar, Pak. Papa sadar nggak sih kalau laki-laki sudah cerita masalahnya sama perempuan, berarti dia sudah menganggap perempuan itu sebagai teman yang spesial. Pak, Aldo udah jadi milik Vera sekarang, Pak. Ver, kalau kamu ingin mendapatkan Aldo, kamu harus mengubah diri kamu. Papa jadi ingat kata-katanya Danu Broto. Dia tidak ingin kamu jadi menantunya. Papa tidak ingin kamu kecewa dan patah hati lagi. Lebih baik kamu lupakan Aldo saja. Enggak, Pak. Nggak mungkin Vera melupakan Aldo. Vera akan buktikan sama Papa kalau Aldo akan jadi suami Vera walaupun orang tuanya nggak menyetujui hubungan kami, Pak. Vera memang cacat, Pak. Tapi Papa jangan meragukan kemampuan Vera untuk mendapatkan Aldo. Ayo agak cepat sedikit. Awas hati-hati. Dokter Haikal? Nah, saya papanya Aldo. Tolong dok, ini mandor saya. Dia luka kena tusuk. Jauh-jauh saya bawa dia dari perkebunan. Karena saya tidak mau ada keterlibatan polisi. Memangnya kenapa kok bisa sampai kena tusuk? Biasalah, keributan antar pekerja. Ya udah, saya coba bantu ya. Tolong bawa masuk dalam. Ayo. Awas, hati-hati. Sudah, pelan-pelan. Iya, Tuan.
saya kasih obat bius supaya dia tenang. Suster Susi. Ya dok. Gimana keadaannya? Lukanya sudah dijahit dan kondisinya sekarang sudah stabil. Heh, udah diem dong. Gitu aja lu nangis lu. Kayak banci lu ah. Tak, mudah-mudahan Bang Sugi nggak apa-apa ya, Tak. Iya, iya. Break. Otak. Kalau Bang Sugi mati, masuk neraka apa surga ya? Lu jangan asal ngomong lo. Kurang ajar lu ya. Nyumpahin Bang Sugi lo. Awas, kalau Bang Sugi sembuh, gua kasih tahu lo. Tak, gitu aja kok pakai ngaduin segala. Gua kan cuma nanya, Bang Sugi mati masuk neraka apa surga? Udah, diam lo. Berisik. Gua beri nih. Sus, permisi. Saya mau nanya, bagaimana keadaan Bang Sugi, Suster? Alhamdulillah, mandor kalian udah selamat. Pendarahannya sudah berhenti, lukanya sudah dijahit semua. Insya Allah sejam lagi akan sadar. Permisi. Makasih, Suster. Aduh, Bang Sugi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bang Sugi mohon. Ya Roman. Ya Rohin. Tak kenapa, Tak? Bang ninggalin kita. Lu apa sih? Lu tadi begini ngapain? Ngapain sih? Tak, Bang Sugi meninggal ya, Tak ya? Lu jangan asal ngomong dong. Lu juga. Gua nanya sama suster, Bang Sugi baik-baik aja. Yang bener lu, Tak. Yaudah. Ayo anterin gua ke sana yuk. Ayo udah. Ya udah sono ah. Ayo. Ya, ayo. Mas, permisi. Roninya ada, Mas? Roni? Iya. Kata anak-anak yang ngekos di sini, Roni diculik sama ibunya berdua. Tapi gua nggak tahu siapa yang nyulik. Diculik? Iya deh. Makasih ya, Mas ya. Sof, kamu tahu nggak? Temen kos-kosannya Roni yang bilang kalau Roni sama nyokapnya diculik. Roni sama nyokapnya diculik. Sama siapa, Mbak? Siapa lagi yang bisa melakukan itu semuanya selain bokap lo? Nggak mungkin, Mbak. Nggak mungkin Papa yang nyulik Roni dan mamanya. Papa itu sekarang ada di perkebunan. Dia lagi nginep di villa katanya. Yang nyulik bisa aja bukan bokap lo. Bokap lo itu udah kayak raja, bos besar. Bisa aja dia nyuruh tangan orang lain. Iya kan? Tapi gue yakin banget kalau bokap lo yang nyuruh Roni sama nyokapnya diculik. Ya udah, Mbak. Kalau emang Mbak yakin, kita harus segera nolong Roni, Mbak. Mbak tahu kan gimana Papa kalau lagi marah? Oke, yuk cepetan yuk. Selamat siang, Tuan. Sial, Tuan. Cecunguk kecil itu bisa nusuk saya. Tapi saya janji, Tuan. Begitu saya keluar dari sini, saya akan cari penjahat kecil itu. Saya akan bunuh, Tuan. Untung kamu masih selamat. Saya juga kaget. Kamu terkapar sama cecunguk Roni. Tenang aja, Tuan. Tuan, nggak usah khawatir. Saya janji, Tuan. Saya tidak akan mengecewakan Tuan Danu. Begitu saya sembuh, saya akan bunuh dia tanpa ampun, Tuan. Kamu harus cepat bertindak. Bisa saja si Roni itu mengadukan kita ke polisi sebagai tindak penculikan. Tuan Danu, jangan khawatir, Tuan. Si Roni itu juga takut kalau kita mengadu karena dia berusaha membunuh saya, Tuan. Betul juga kamu. Tuan, sebenarnya ada sesuatu yang harus saya sampaikan sama Tuan. Ini Tuan, suster yang merawat saya itu ternyata anggun, Tuan.
tadi benar-benar Bang Sugi lihat Anggun. Ya Allah, kalau sampai Bang Sugi benar-benar lihat terus bilang sama Tuan Danu gimana ini? Ya Allah. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.